menurut gue presentasi Inter menang lawan Barcelona levelnya udah keajaiban. Udah keajaiban. Iyalah. Tapi kalau melihat rekor Barcelona yang kayak gini mah. Tapi ngelihat compactnya. Gini, Inter itu. Tapi masalahnya Dortmund bisa gitu deh. Apa? Lawan Barcelona. Ya karena Barcelona udah menang 4-0. Oke. Ya kan? Tapi ya secara naturalnya memang Inter itu counter alaminya Barcelona gitu loh. Tapi nggak permainan, tapi nggak cukup maksud gue dengan bukan berarti nggak bisa menang ya, sepak bola apapun bisa terjadi. Betul. Tapi kalau kita ngelihat secara permainan, kuat nggak Inter dikurung 90 menit sama Lamine Yamal dan kawan-kawannya gitu. Jadi buat gue pun dibalik misalnya Napoli yang masuk pun orang akan berpikir sama. Ini counter alaminya Barcelona, tapi cukup atau enggak masalahnya, nampung atau enggak. Jadi buat gue level Italia memang udah jauh dari Inggris ataupun Spanyol. Yang tak terpantau oleh banyak media. Ternyata Liga Italia juga punya tingkat keketatan yang luar biasa. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Luar biasa. Liga yang dianggap sebelah mata ternyata bisa memberikan warna-warna tertentu ya. Persaingan masih cukup abu-abu berarti di antara dua Serie A nih, antara dua tim. Napoli, Inter Milan. Juga Inter Milan. Napoli bersama Antonio Conte ya, Conte, dan Inter Milan Simone Inzaghi tetap ya dia kayaknya salah satu pelatih yang bakal panjang ya di Inter ya. Inter dia cukup konsisten lah. Iya. Di luar tim-tim yang lain yang nggak ngejar juga ya. Iya. Karena ya kesenjangan nyata kayaknya kok di Italia. Itu maksud gua dari tim yang bener-bener disupport secara angka gitu ya, sama tim yang memang buat jualan atau tim itu jauh banget kelihatannya, dan permainannya itu juga timpang gitu. Iya sih, karena ngelihat bagaimana kemudian Liga Italia berjalan, apalagi sekarang gitu musim ini Napoli kan naik lagi ya, praktis Antonio Conte efek dong. Iya. Kita harus akui Antonio Conte itu dimanapun dia berada dia juara ya. Dia juara. Kecuali Spurs. Iya. Cuma kalau Spurs nggak bisa nyalain dia, semua juga Mourinho juga nggak juara. Semua ke Spurs juga. Iya. Apek gitu semua ke Spurs. Tapi yang menarik tuh ngelihat seabu-abu ini gitu, karena sekarang Napoli kalau gue nggak salah di puncak ya. Napoli ada di puncak. Ya gue bisa bilang materi pemainnya juga gak gimana-gimana banget sih ya, Napoli. McTominay, Di Lorenzo. Iya apaan kata gue McTominay ya kan. Zambo Anguissa, Lukaku ya. Lukman di Atalanta yang jadi pemain terbaik Afrika kalau gak salah ya. Iya. Maksud gue di Inggris, ya Allah itu di sih Fulham kalau gak salah Pak. Fulham deh ya kan. Fulham kalau gue gak salah. Kacau bisa begitu, aneh juga. Iya. Tapi ya lu ngelihat persaingan dua tim ini gimana tuh dibanding dengan yang lain tuh? Menurut gua gini, Liga Prancis PSG udah juara. Liga Spanyol si Barcelona di atas kertas juara lah. Walaupun cuma selisih 4 poin, tapi kita ngelihat dengan El Clasico satu lagi dan secara statistik gak pernah menang, udahlah bungkus lah. Ya kan, Liga Inggris Liverpool baru juara. Kan? Terus Liga Jerman Munchen cukup jauh lah, 6 poin apa 7 poin gue lupa. Sama Ferguson ya. Yang cukup tipis ya memang Liga Italia ini, Napoli dan Inter. Apalagi Inter kemarin baru kalah 1-0. Iya. Napoli Inter kalah 2-0 atau 1-0 gue lupa. Pokoknya Napoli itu menang 2-0 ya kan. Inter 1-0 deh setahu gue. Dia buat gue di momen-momen krusial kayak gini kritis. Gitu loh. Ketika lu kalah, oke, Inter fokus di Champions League. Tapi maksud gue untuk lu kalah dari tim papan tengah, ya cukup diragukan gitu. Karena sementara uniknya ya,
Napoli sama Inter. Kadang Inter menang nih, Ya. Napoli kalah. Napoli kalah. Jadi menurut gue dua-dua Tunggu-tungguan nih. tunggu-tungguan, gak ada yang bisa ngunci kalau Iya. dua-dua. Kalau salah satu bisa nge-steal 3 game straight, ini keteteran udah selesai kan. Iya, Tapi karena- ini dua-dua juga masih banyak celahnya dan buat gue ya Liga Italia masih membosankan. Masih membosankan. Masih membosankan. Karena kalau gue ngelihat juga gini doh. Apa ya? Kayak berarti kalau lu berkutat di range poin yang nggak tinggi gitu, nggak tinggi, nggak kayak 90 Iya. atau let's say ya zaman Menuju City 100 lah bisa ya. 100 iya. Tapi lu tetap berkutat dengan persaingan gelar juara, artinya menurut gue nggak ada yang sestabil itu. Itu jadi gap peringkat 1 sama peringkat mungkin 5-6 bahkan AC Milan tuh di 7 atau di 8 tuh Iya, iya. nggak jauh Nggak gitu jauh. loh. Peringkat kayak AC Milan beberapa kali ngalahin Inter Milan Iya. di musim ini padahal ini jauh. Jadi memang nggak ada yang benar-benar superior atau Iya, iya, dominan. iya, iya. Memang ya Liga Italia average saja. Average ya? Average. Ya saling ada faktor keberuntungan di sana, Iya. ada faktor kematangan pemain, pengalaman dan lain-lain. Tapi yang benar-benar kill the series tuh nggak Iya. punya, nggak Iya, ada. iya, Nggak iya. kayak Liverpool yang ketika yang lain goyang dia Dia tetap stabil, konsisten. iya. Atau Barcelona yang sempet turun tapi bisa bounce Nggak back. lama ya. Ya kalau ini tuh ya satu turun, satu naik. Iya. Ntar satu turun, yang lain naik. Naik. Gitu, jadi Iya, iya. tuker-tukeran aja dan Bener. ya seru secara angka tapi secara Iya, permainan iya, kan iya. nggak menyenangkan gitu, Secara membosankan. title race mungkin seru Iya. gitu. Tapi kalau kita ngelihat ini juga menunjukkan ketidakkonsistenan berarti. Itu dan ya gue cukup ini aja sih sama mungkin fans Inter atau apa ya atau pendukungnya. Menurut gue presentasi Inter menang lawan Barcelona levelnya udah keajaiban. Udah kan juga. Iyalah. Tapi Kalau ngelihat melihat rekor Barcelona yang kayak gini mah. tapi ngelihat compactnya. Gini, Inter itu Tapi masalahnya Dortmund bisa gitu deh. apa? Lawan Barcelona. Ya karena Barcelona udah menang 4-0. Oke. Ya kan? Tapi ya secara naturalnya memang Inter itu counter alaminya Barcelona Iya. gitu loh. Tapi Secara nggak cukup. permainan, tapi nggak cukup maksud gue dengan bukan berarti nggak bisa menang ya, sepak bola apapun bisa terjadi. Betul. Tapi kalau kita ngelihat secara permainan, kuat nggak Inter dikurung 90 menit sama Lamine Yamal dan kawan-kawannya gitu. Jadi buat gue pun dibalik misalnya Napoli yang masuk pun orang akan berpikir sama. Iya, Ini iya, kontra alamiah Barcelona, tapi cukup atau enggak masalahnya, nampung atau enggak. Jadi buat gue level Italia memang udah jauh dari Inggris ataupun Spanyol. Iya, Gitu. iya, iya. Iya sih. Kalau kemudian kita compare sama let's say dua liga itu ya memang agak tertinggal lah. Gua takut nih bilang jauh nih. Ya udahlah. Tapi yang menarik adalah lu bertahan gitu. Kalau kita ngomongin case Inter Milan, lu bertahan mencoba menggapai banyak hal dengan pemain seperti Mkhitaryan masih ada di Masih situ main. dan masih reguler loh. Masih reguler, benar. Masih reguler di situ. Gua rasa ya memang gak heran kalau kemudian kualitasnya lu agak sulit lah buat bersaing keluar. Iya dengan dihujani superstar dari lawannya Iya, kan iya, iya, agak berat juga gitu dengan usia dengan tempo yang cukup lambat. Ya kita lihat ketika Inter lawan Napoli kan, lawan apa? Lawan Inter AC Milan kemarin Bukan. yang di ituan. Iya kalau AC Milan murni karena Derby-derbian itu derby ya. itu Iya, udah gengsi itu. Iya. Kenapa AC Milan menang, golnya juga kan corner kan. Iya. Jadi emang bener-bener ngotot AC Iya, Milannya betul, juga. betul. Udah piala satu-satunya peluang dia di piala Iya. ini. Inter mikir masih ada champion, masih ada liga. Tapi Liga. ya buat gua hati-hati buat Inter. Iya. Jangan sampai tadinya lu peluang treble udah di depan mata jadi nggak dapet apa-apa. Nggak dapet Karena apa-apa. mungkin banget. Mungkin banget nggak dapet apa-apa ini. Kayak Liverpool akhirnya cuma dapet FA. FA. Iya. benar. Bahkan di liga bisa sama Napoli dan champion gerbang untuk tembus finalnya Iya, Barcelona Barcelona, cukup sulit gitu. Jadi ya buat gue sih Inter hati-hati lah. Waspada ya, Harus waspada gitu. ya. Apalagi Napoli yang bener-bener ngotot mau juara Iya. kan karena jadi satu-satu harapan dia tinggal liga. Tinggal liga karena iya Napoli juga pasti ngotot. Kita tahulah darah Antonio Conte itu. Iya, dia akan melakukan segala hal buat menang. Iya, akan melakukan segala hal buat menang dan hati-hati dua-duanya sama-sama berat untuk Inter Milan baik di Liga ataupun di Liga Iya. Champions itu. Karena kita bicara Liga Champions lawan lu Barcelona. Itu. Lu Unggulan satu, iya, Barcelona unggulan satu. satu. Kita bicara peluang di
Liga Inggris saingan lu Antonio Conte gitu. Itu. Dan Conte kayaknya udah nyetel banget sama Lukaku ya kayaknya. Itu Ya. makanya dia berani ngorbanin Osimhen demi Iya, Lukaku. iya. Berarti Conte tahu apa yang dia mau kan, Dan sesimpel itu. sejauh ini on track ya. On track, Tinggal perform. kita lihat pembuktiannya Iya. juaranya enggak. Ya ibarat banyak kan pasti. Lu tumbalin Osimhen demi Lukaku dan Iya. lain-lain. Walaupun berantem sama pemilik klub ya si Iya. Osimhen. Tapi kan tetap ditumbalin akhirnya diganti Lukaku. Tapi ya berhasil ternyata. bener. Lukaku perform. Ya Lukaku kelihatan lah. Di Italia dia selalu perform. Di Betul. Inter, di Napoli. Iya. Ketika balik ke Inggris ya jadi striker mediocre lagi. Iya benar. Sekelas Mateta aja dia. Mateta anjing. Mateta tapi belakangan lagi wangi ya, Duh. Ya, kemarin gak gol tapi gak penalti. Oh iya, apa bener. ya itu pas apa untung goblok tuh Aston Villa. Tapi kalau bicara peluang lu lebih ngelihat siapa yang berpotensi jadi juara di akhir musim nanti? Gua pribadi Iya. statement gua Inter Milan tanpa gelar musim ini. Inter Milan tanpa gelar. Tanpa gelar. Tapi berlomba balapan sampai menit akhir tapi nggak dapat gelar. Gak dapat gelar. Ya itu makanya yang bikin nyesek kan itu di semifinal kalah sama Iya lagi Liverpool Milan. era anjing. Sekarang kemarin kalah. Hmm. Napoli menang ya Iya. kan, unggul 3 poin. Ibaratnya selisih kan Iya. berarti kan. Di Champion ketemu Barcelona. Itu semifinal bukan final. Iya, iya. Final masih ada Arsenal atau PSG di sana Betul. kan. Jadi maksud gua memang treble maksudnya juara di depan mata tapi depan matanya nih berat banget Iya, gitu. iya, Kayak iya. ngelangkahnya tuh berat banget. Kayak lu diikat sama rantai yang berat banget. Ya memang di situ doang gitu, tapi nggak bisa. Pialanya udah kelihatan Iya, gitu iya, loh. iya. Kayak lu berdiri di depan Menara Eiffel gitu, Iya, tapi iya, untuk sampai puncak kan tetap tinggi. Iya benar. Itu jadi mesti tetap harus kerja keras masih, apalagi dengan Thuram yang cedera cukup berat. Ya. Iya. Tapi nah ini sepanjang musim ini banyak orang beranggapan bahwa duet Lautaro dan Thuram ini Underrated. underrated lah. Lu setuju dong kalau dibilang underrated? Lu nggak bisa menguji pemain hebat di Itali Oh gitu. karena Lukaku oke Iya. di Itali. Keluar Zong Zong. ya kan. Banyak lah pemain-pemain Onana di Itali Iya. bagus ya kan, keluar Zong. Jadi tapi untuk performa di Liga Italia dan Champions League menurut gua duet Thuram sama Lautaro cukup oke lah. Cukup oke ya. Cuma nggak istimewa. Nggak istimewa. Ya bisa lah bawa level Inter ke segini gitu ya. Iya bisa karena untuk skema serangan balik dua-dua kencang. Betul, setuju gue. Dua-duanya kencang Dua-dua banget. kencang, bukan tipikal striker areal tapi lebih ke fast break, serangan balik. Jadi musim ini punya Napoli doh. Musimnya punya Napoli. Punya Napoli ya. Karena tinggal 4 game atau Iya 4. iya, Berarti ya tinggal 4 game. 4-5 game ya. Enggak nyampe 4, 3 atau 4. Iya, iya, karena Inggris tinggal 3 kan, berarti dia 4 lah. Dan dia buat gua kalau Inter Milan nanti kalah sama Barcelona, mentalnya drop, kehilangan poin lagi. Seri atau kalah gitu ya, kehilangan poin lagi di Italia, Napoli menang, selesai. Selesai ya. Selesai. Itu selisih 3 poin kan. Karena udah jadi 6 kan, Jadi atau 6. jadi 5 kan. Berat. Iya. Oke lah, berarti kita selamatin dulu Napoli kali ya. Selamat Napoli. Mungkin kita juga nggak masa depan cok. kita juga nggak tahu. Ramal 2 minggu ke depan dan 3 minggu ke depan. Ya pokoknya buat Inter atau Napoli menurut gue udah keren bisa bersaing sampai last minute lah mungkin nanti. Anjing kalimatnya bagus-bagus gitu, takut lu sama Liga Italia. Mungkin bisa, tapi ya yang terbaik lah buat kedua tim. Sama-sama keren pokoknya. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya, obrolan bola anak rental.